Baik, ada pertanyaan sebelum saya beri kesempatan penjenengan bertanya. Ustadz, toko saya dulu laris, sekarang tidak. Setelah saya selidiki ternyata ditaburi tanah kuburan oleh pesaing saya. Korup nek iku tanah kuburan iku nek ditaburi tanah ngono jek percaya, tapi nek taburi tanah kuburan lho kok nek kuburan. Iki harus untuk ngarang sithik kira-kira. Tapi yang jelas ditaburi tanah, kemudian tidak laku. Apa yang harus saya amalkan? Ini pertanyaan seperti ini banyak sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau bertanya melalui WA dan bukan santri spiritual, kalaupun saya beri kemudian diamalkan, iya nek mandi lah nek gak, kan gitu kan. Mohon maaf kan sudah berulang kali saya sampaikan bahwa soal doa, soal amalan ini bukan hanya soal bunyi doanya, bukan soal bunyi amalannya, tapi siapa yang mengamalkan. Kemudian bagaimana rekod orang ini dalam hal ibadah. Jadi makanya saya enggan, bahkan mohon maaf ya, males memberi ijazah pada orang yang tanya melalui WA itu. Kalau santri KSS tanyakan di sini. Kalau bukan santri KSS jangan tanya soal ijazah-ijazah itu. Sebab itu sulit bagi saya, dilematis. Saya beri ijazah mudah saja, bacaannya mudah. Sama dengan ijazah supaya tidak hujan itu kan, ya mohon maaf ya, tidak susah kan, mudah ijazah itu. Tapi siapa yang mengamalkan kan juga mesti saya pikir. Engko tak kayak ijazah, nek gak mandi, gak manjur, aku disalahni. Pleketet, ngono mesti ngono. Ngomong kosong, kuliah gak mandi, tak waca gak mandi. Sing gak mandi bukan doanya ya kon iku sing gak mandi. Kan gitu kan cara. Jadi tolong mohon pengertian pada para penanya melalui WA. Jangan tanya soal spiritual. Juga jangan tanya soal waris. Sebab mesti harus ada penjelasan sebelumnya. Waris itu harus didalami dulu, tidak bisa langsung dijawab, tidak bisa. Harus melalui wawancara. Ini keluarganya berapa, bagaimana dan seterusnya. Tidak bisa. Tanya waris harus langsung. Tidak bisa melalui WA. Kedawan. Saya yang capek. Juga jangan konsultasi keluarga. Itu lebih berat lagi kan, konsultasi keluarga itu. Jadi susah kalau konsultasi keluarga lewat WA itu, walaupun voice note juga susah. Harus langsung supaya bisa tahu bagaimana mula bukanya atau duduk masalahnya. Jadi soal spiritual, soal mawaris, soal rumah tangga tidak bisa, tidak boleh ditanyakan di sosial media, di WA atau walaupun voice note apalagi. Jadi harus ditanyakan langsung. Atau kepada para santri juga banyak yang sudah bisa. Baik, sekarang saya jawab. Ijazah ini sekaligus saya ijazahkan pada panjenengan yang hadir maupun yang nonton. Tidak susah. Jenis-jenis seperti itu. Itu namanya mbuh teluh, mbuh tenung, mbuh gendam, mbuh santet, mbuh pelet, apa nih? Namanya. Seperti ini, mohon maaf, tidak boleh sombong dan tetap tawadhu. Ini kecil. Sebab itu jelas ilmu hitam. Ilmu hitam itu tidak ada apa-apanya. Dengan satu kali Fatihah sudah beres. Asal sing maca ya beres ya. Tapi maksud saya ini ijazah ringan. Ijazah sama dengan nerangutan itu loh. Ya, mohon maaf ya, kemarin saya dengan mas supir saya dengan anak saya hujan, pengajian itu hujan, jamaah saya ajak baca Fatihah kemudian baca sholawat, nawaitu Allahumma khawalina walana. Mohon ya Allah hujannya berhenti sebentar saja supaya mereka bisa pulang. Di perumahan Sidoarjo itu
Alhamdulillah setelah baca Fatihah, baca sholawat selesai. Kira-kira hanya 1/4 jam terang. Setelah itu hujan lagi. Ya sing jagongannya kono ya kodanan meneh, aku gak gelem njaluk meneh wis. Yang cepet pulang ya selamat. Maksud saya ini hal yang tidak sulit dan panjenengan harus berani mempraktekkan. Aja wedi terus saya kapan ya, terus praktekkan. Jadi kalau ada syarat apa jenis bukan syarat, wong Jawa ngarani syarat ini. Ada pasangan ya, ada pasangan begini ini. Sudah panjenengan baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Terus setelah itu istighfar dan sholawat. Sudah. Loh kok penak? Ya enak memang gak angel, agama itu ndak angel. Asal panjenengan mantep deh bacanya. Fatihahnya juga dari mulut ke hati, Al-Ikhlasnya mulut ke hati, Al-Falaq An-Nasnya juga mulut ke hati, ayat kursinya juga tembus hati. Yang menentukan diperhatikan atau tidak oleh Allah SWT itu adalah hati kita hadir atau tidak waktu membaca. Nek gak hadir ya pretenan ya. Jadi ini apapun masalahnya nyaris begitu ya. Nyaris begitu. Terutama bagi yang sudah punya basis hizib Asmaul Husna. Itu ya saya nggak jamin sih, tapi itu jelas lebih kondusif orang yang sudah punya hizib Asmaul Husna ini, karena itu pelatarannya. Apa pelataran nih Mas? Pelataran itu ya dasarannya. Karena orang yang punya hizib Asmaul Husna ini kan sholatnya baik. Nek gak baik ya percuma juga panjenengan ikut hizib Asmaul Husna. Sholatnya baik, persyaratan utama kan itu. Dulu sudah awal dulu kan saya sampaikan, sholatnya harus utuh. Kalaupun ya nek kurangi titik-titik ya itu enggak sengaja enggak apa-apa. Tapi nek sengaja enggak sholat enggak usah susah nanti. Jadi gitu ya. Hafal semua mesti. Kalau misalnya masih kurang tambah Yasin dalam jumlah ganjil. Kalau kurang sholat hajat. Dan zikir seperti ini jangan sekali 2 kali, ya berkali-kali. Kalau bisa tiap malam setelah maghrib atau entahlah, terserah penjenengan bisa. Kalau ini toko, kasus ini toko setelah maghrib mungkin akan mulai. Mungkin ya waktu akan buka itu dibaca apa? Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kan tidak lama toh. Paling berapa ini? Ya 2-3 menit lah baca ini. Kalaupun dikeh ini 5 menit baru dibuka. Itu kalau toko. Ya apapun ya panjenengan seperti itu. Umum ini sudah. Ijazah ini hampir umum. Bahkan kalau Syekh Hasan Basri kan bukan itu. Apapun masalahnya istighfar. Syekh Hasan Basri ijazahnya. Nah ini agak lebih lengkap nih Quran semuanya. Induk Al-Quran Al-Fatihah itu. Kemudian Al-Ikhlas itu 3 kali sama dengan baca khatam Al-Quran. Kemudian surat Al-Falaq adalah surat yang sangat dicintai Allah SWT. Anas penolak balak sama dengan ayat kursi luar biasa. Ya, jadi yang nonton ya silakan mengamalkan, ini juga sudah ijazah. Tapi kalau yang tidak hanya apa ini ya sekedar iseng karena mengalami masalah kemudian tanya, ya silakan datang ke sini dulu. Sebaiknya ikut hizib Asmaul Husna, sebab itu dasar segala laku spiritual perspektif KSS. Baik, kalau bisa misalnya kalau sempat sebenarnya sholatnya lebih dulu, itu lebih afdal, seperti nerang hudan itu lebih afdal. Sholat hajat 2 rakaat di tempat panjenengan merasa terganggu itu, asal masih terhormat tempatnya ya. Kalau toko kan terhormat, ya di toko itu, di dalam toko itu sebelum dibuka sholat hajat 2 rakaat. Hajat apa? Ya hajat mohon toko ini diberkahi Allah SWT menjadi laris. Kemudian setelah itu baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Buka toko. Nek toko seperti ini usah enggak usah ya air dewe enggak apa-apa. Jadi air atau garam itu ya enggak. Kalau air kan misalnya diminum, ini air. Kalau dilakoni sendiri di situ ya sudah, enggak usah pakai garam atau enggak usah pakai.
Kalau orang lain yang ngelakuin ini biasanya dipakai garam. Tapi kan ini sendiri, dirinya sendiri justru lebih afdol, dirinya sendiri yang ngelakoni itu lebih afdol. Dan alhamdulillah orang-orang yang mengamalkan ini Allah SWT memberikan solusinya. Tapi sekali lagi pesan saya, kalau pengen ngelakoni atau mengamalkan ijazah begini, jangan nagih, jangan narjet Gusti Allah SWT. Tidak boleh. Wah, aku harus ngelakoni sampai dipancet, gue laku. Tidak usah gigi mongso, tetap jalani, percaya, yakin bahwa Allah SWT maha murah, maha pemberi. Ini adalah semuanya wahyu Allah SWT dari Lauh Mahfud. Innahu laqur'anun majid fi lauhim mahfud. Jelas sudah, Tuhan kita adalah hanya Allah SWT dan maha pemberi. Rizki itu tidak akan datang dari selain Allah SWT. Sekali lagi, rizki itu tidak akan datang dari selain Allah SWT. Lewat siapapun iya, tapi asal usul rizki itu dari Allah. Maka kalau soal rizki mohonnya juga tidak usah ke lain-lain, ya kepada Allah. Bahkan bukan hanya soal rizki sebenarnya. Tapi ini saya tekankan karena orang umumnya, bukan umumnya, sebagian orang itu masih kurang yakin bahwa soal rizki itu soal ada di usaha kita, ada di tempat tertentu, ada di orang tertentu. Enggak. Itu sebagai perantara aja. Hakikat rizki adalah Allah SWT yang bagi melalui malaikat-malaikat yang diutus untuk itu. Baik.